Perkenalkan, nama saya Andreas William Siombing, NIM 19010404006, semester 4, Grup A, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh dosen Ibu Grace L. Siombing, MKom. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sistem. Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Jerry Fitzgerald, sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Yang kedua, konsep dasar data. Data adalah suatu istilah majemuk dari datum yang berarti fakta atau bagian dari kata yang mengandung arti, yang berhubungan dengan kenyataan, simbol-simbol, gambar-gambar, kata-kata, angka-angka, huruf-huruf, yang menunjukkan ide, objek, kondisi, atau situasi. Kegunaan data adalah sebagai bahan dasar yang objektif dalam proses penyusunan kebijakan dan keputusan. Yang ketiga, konsep dasar informasi. Informasi adalah data yang telah diproses menjadi bentuk yang memiliki arti bagi penerima dan dapat berupa fakta, suatu nilai yang bermanfaat. Jadi, ada suatu proses transformasi data menjadi suatu informasi, input, proses, output. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Yang keempat, konsep dasar informasi. Sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Yang kelima, konsep dasar teknologi informasi. Teknologi informasi menggantikan peran manusia. Dalam hal ini, teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses. Teknologi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses. Teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses. Yang keenam adalah konsep dasar manajemen. Manajemen adalah proses yang berorientasi pada tujuan. Suatu organisasi memiliki serangkaian tujuan dasar yang merupakan alasan dasar keberadaannya. Manajemen menyatukan upaya individu yang berbeda dalam organisasi untuk mencapai tujuan ini. Yang ketujuh, konsep dasar organisasi. Organisasi adalah suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi lewat hierarki, otoritas, dan tanggung jawab. Karakteristik organisasi menurut Shane meliputi memiliki struktur, tujuan, saling berhubungan satu bagian dengan bagian yang lain untuk mengkoordinasikan aktivitas di dalamnya. Kesembilan, konsep dasar manajemen pendidikan. Konsep dasar manajemen pendidikan yang pertama, perencanaan atau planning, adalah memikirkan apa yang dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Yang kedua, perorganisasian atau organizing, dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Yang ketiga, pelaksanaan atau actuating, adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. Yang keempat, pengendalian atau controlling, adalah suatu aktivitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau diperbaikan jika diperlukan. Terima kasih.